fa yaqula rabbi laula akhartani ila jalin qarib was-sadaqa wa akum minas solihin. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila jalin qarib. Setiap mayit yang sudah meninggal baru beberapa detik dalam kubur, dia akan meminta kepada Allah, fa yaqula rabbi laula akhartani ila jalin qarib, ya Allah berilah hamba sedikit waktu saja, was-sadaqa wa akum minas solihin, biar kami bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, betapa dunia ini sangatlah penting sekali, karena dunia ini menjadi pembekalan kita untuk mengumpulkan bekal kita ketika nanti kita pulang ke akhirat nanti. Menjadikan mayit yang baru dikubur itu dia langsung merasakan, yang soleh juga dia akan meminta kepada Allah, minta ditangguhkan lagi walaupun sedikit, dia akan meningkatkan kesolehannya, dia akan meningkatkan amalnya, dia akan menambahkan amalnya. Bagaimana dengan yang salah? Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jadi setiap mayit itu merindukan dunia ini. Jadi betapa dunia ini adalah sangatlah dirindukan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Mereka memohon kepada Allah, fa yaqula rabbi laula hartani la jalin qarib, ya Allah sekiranya engkau bisa menangguhkan kematianmu, was-sadaqa wa akum minas solihin, maka hamba ingin menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersedekah. Jadi dunia ini adalah menjadi tempat yang sangat dirindukan oleh para orang-orang yang baru meninggal. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jadi ketika mayit meminta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya, Allah menjawab, walau yahilullahu nafsan idza jajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekiranya waktu kematian itu sudah datang, sudah ada ketentuannya, tidak akan ada sedikit pun untuk ditangguhkan, untuk dimundurkan barang sedikit pun. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui ayat di Quran ayat 11 ini, fa yaqula rabbi laula hartani la jalin qarib, mayit meminta untuk ditangguhkan kematiannya, dan Allah menjawab, walau yahilullahu nafsan idza jajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah menjawab, tidak ada, sekiranya waktu kematian sudah datang, tidak ada sedetik pun untuk ditunda. Jadi sesungguhnya kematian itu sudah menjadi takdir. Di mana kematian itu berapa data detik apa di mana. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana nanti kira-kira kita cara pulangnya. Bagaimana ketika kita nanti Allah itu mencabut nyawa kita. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, syukur-syukur ketika kita mencabut nyawa kita, misalnya khotib sedang berkhutbah, dicabut nyawanya, alhamdulillah. Syukur-syukur kita dicabut nyawanya sedang dalam keadaan sujud, alhamdulillah. Syukur-syukur kita dicabut nyawanya dalam keadaan kita baca Quran, ya Allah. Itu menjadi keberkahan yang sangat tinggi. Karena itu adalah menjadi cita-cita setiap manusia adalah ingin husnul khotimah. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, khotib selalu menyampaikan dan tanpa ragu, andai kata sedang khutbah ini khotib diambil nyawanya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sekali. Jadi karena itulah menjadi kerinduan bagi setiap umat manusia ketika dia memahami bahwa hidup ini hanyalah sebagai jembatan. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa kita hidup ini sebagai jembatan, jangan sampai kita bermain-main di dalam jembatan itu, di atas jembatan itu. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita untuk menjadi pembekalan kita di akhirat kelak nanti. Jadi ketika Allah sudah menentukan kematian, maka kita berjuang
Kita selalu berjuang, kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Jadi Allahumma inni as'aluka husnul khotimah adalah sebuah perjuangan. Perjuangan kita mungkin kita sedang beribadah, kita diambil nyawanya. Jangan sampai mungkin kita lagi dugem, mungkin kita lagi mabuk, mungkin kita lagi berbuat suatu kemaksiatan, nanti Allah cabut nyawanya, menjadikan kita mati su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu